Selamat datang kembali. Hari ini kita menyelami lagi nih strategi yang cukup provokatif ya dari bab 23 buku Robert Greene, 33 Strategi Perang. Judulnya menyatu akan fakta dan fiksi secara mulus. Intinya tuh seni ngendalin persepsi lawan. Gimana caranya? Ya campurin aja fakta sama fiksi, bikin bingung gitu. Kenapa ini penting? Ya karena kalau Anda berhasil bikin lawan nggak jelas lihat realitas apa sih yang beneran terjadi, apa niat Anda, wah itu bisa melumpuhkan mereka loh. Betul. Kemampuan mereka buat bereaksi strategis jadi hilang kan? Iya, betul. Ganggu fokus mereka itu kunci buat melemahkan. Mari kita bongkar yuk gimana cara kerjanya ini. Nah, yang menarik banget di sini itu dasar psikologisnya. Green bilang strategi ini efektif banget karena persepsi kita itu seringkali yang nggak murni objektif. Nggak objektif gimana tuh? Ya disaring lewat emosi, ketakutan, dan terutama keinginan kita. Kita ini kan cenderung ngelihat apa yang pengen kita lihat. Atau apa yang kita harapin terjadi. Oh, oke. Jadi ada biasnya ya? Banget. Jadi kalau Anda bisa, katakanlah, ngasih makan harapan atau ketakutan lawan Anda itu pakai narasi tertentu, atau bikin realitas palsu yang kayaknya cocok sama pikiran mereka, ya mereka bakal lebih gampang nerima itu. Inti penipuan yang berhasil, kata Green, itu ada di ambiguitas. Ambiguitas, maksudnya? Campuran fakta sama fiksi yang halus banget. Jadi susah dibedain mana yang asli, mana yang palsu. Nah, kalau Anda udah bisa ngontrol persepsi orang lain soal realitas, Ya, Anda ngontrol mereka dong, intinya. persis, Anda mengendalikan tindakan mereka. Tepat sekali. Itu licik, tapi efektif. Licik banget sih, gimana contohnya dalam praktek? Seingat ada contoh bagus dari Yunani kuno yang dibahas Green kan, tentang Themistokles itu. Betul. Contoh klasiknya Themistokles di pertempuran Salamis. Dia kan lagi hadapin armada Persia yang, jauh lebih besar. Pimpinannya Xerxes. Situasinya genting banget pasti ya? Genting. Themistokles tahu satu-satunya harapan Yunani itu ya bertempur di Selat Salamis yang sempit. Di situ jumlah kapal Persia yang banyak malah jadi kerugian buat mereka. Oke, jadi lokasinya kunci, tapi gimana mancing Xerxes ke sana? Nah, disinilah strateginya main. Themistokles kirim budak kepercayaannya. Namanya Sicinus. Bawa pesan rahasia buat Xerxes. Pesan rahasia ya? Iya. Dan pesan ini dirancang, hati-hati banget. Isinya itu persis seperti yang pengen didengar Xerxes. Apa aja tuh isinya? Pertama, pesannya bilang kalau Themistokles itu sebenarnya diam-diam mihak Persia. Kedua, sekutu Yunani lagi panik, lagi pada berantem, dan katanya mau kabur malam itu juga. Wah, lengkap ya. Lengkap. Terus pesannya mendesak Xerxes buat nyerang secepatnya, sebelum armada Yunani keburu bubar. Dan Xerxes langsung percaya aja gitu. Padahal taruhannya gede banget kan? Nggak curiga ini jebakan? Nah, itu dia pertanyaannya. Kok bisa percaya? Iya, apa yang bikin pesannya meyakinkan banget? Selain karena ya sesuai sama maunya dia buat menang cepat. Pertanyaan bagus. Ada beberapa faktor nih. Pertama, yaitu tadi, pesan itu memvalidasi keinginan Xerxes buat cepat-cepat beresin perang Yunani. Keinginan itu sering ngalahin hati-hati kan? Masuk akal. Kedua, pesannya itu ngandung elemen kebenaran yang masuk akal. Waktu itu memang ada perpecahan dan keraguan di antara komandan Yunani. Jadi Themistokles nggak bohong total, tapi dia ngebungkus fakta yang ada pakai cerita palsu. Oh, jadi ada benernya dikit biar kelihatan asli ya? Betul. Ketiga, yang ngirim pesan kan Sicinus, budak pribadinya Themistokles. Mungkin ini nambah kredibilitas di mata Xerxes, kayak, wah ini info orang dalam nih. Oke, jadi kombinasinya pas ya? Pas banget. Themistokles itu paham banget psikologi Xerxes. Ini ngingetin sama kutipan Julius Caesar yang Green pakai. Apa yang kita inginkan, gampang kita percayai. Dan apa yang kita pikirkan sendiri, kita bayangkan orang lain juga mikir gitu. Ya, saya ingat kutipan itu. Nah, itu dia. Themistokles manfaatin kecenderungan manusia ini dengan, ya sempurnalah. Dia nggak cuma nipu Xerxes, dia bantu Xerxes buat nipu dirinya sendiri. Jadi kunci suksesnya bukan cuma di bohongnya, tapi di pemahaman mendalam soal targetnya. Terus kemampuan buat ngerangkai cerita yang ambigu, yang nyampurin cukup kebenaran biar terasa otentik gitu buat lawan. Betul. Wah, ini lebih kompleks dari sekedar nipu biasa ya. Jauh lebih kompleks. Ini soal menguasai seni persepsi. Kemampuan buat ngebentuk cara lawan ngelihat situasi.
Memadukan benar dan salah buat bikin realitas yang mereka mau atau harapin. Ini alat strategi yang kuat banget. Hmm, Jadi bukan soal bohong kasar, tapi manipulasi halus ke cara berpikir lawan. Kekuatan sejatinya itu pas bikin lawan meyakinkan diri mereka sendiri pakai info ambigu yang kita kasih. ini jadi bikin kita mikir ya. Penting juga buat Anda pendengar kami. Seberapa sering sih realitas yang kita terima itu sebenarnya cerminan bias kita sendiri? Atau lebih mengkhawatirkan lagi, Jadi kunci suksesnya bukan cuma di bohongnya, tapi di pemahaman mendalam soal targetnya. Terus kemampuan buat ngerangkai cerita yang ambigu, yang nyampurin cukup kebenaran biar terasa otentik gitu buat lawan. betul, Wah, ini lebih kompleks dari sekedar nipu biasa ya. jauh lebih kompleks. Ini soal menguasai seni persepsi, kemampuan buat ngebentuk cara lawan ngelihat situasi, memadukan benar dan salah buat bikin realitas yang mereka mau atau harapin. Ini alat strategi yang kuat banget. Jadi bukan soal bohong kasar, tapi manipulasi halus ke cara berpikir lawan. Kekuatan sejatinya itu pas bikin lawan meyakinkan diri mereka sendiri, pakai info ambigu yang kita kasih. Ini jadi bikin kita mikir ya. Penting juga buat Anda, pendengar kami, seberapa sering sih realitas yang kita terima itu sebenarnya cerminan bias kita sendiri? Atau lebih mengkhawatirkan lagi, Atau cerminan dari apa yang orang lain pengen kita lihat? Nah, gimana caranya kita bisa lebih tajam nih, bedain fakta sama fiksi yang udah diramu rapi di tengah banjir informasi sekarang ini? pertanyaan bagus? Sesuatu buat direnungkan ya.